Halo, Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Walaupun di masa pandemi ini kita belajarnya lewat video, lewat WA, semoga adik-adik tetap termotivasi untuk belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dewasa menengah. Jadi, di dalam psikologi perkembangan, usia dewasa itu dikategorikan ada 3. Yang pertama dewasa awal, yaitu kemarin kita bahas dari 18 hingga 35-an atau 40, dan usia dewasa menengah atau sering disebut usia dewasa madya, itu 35-an atau 40 hingga 60 tahunan, dan dewasa akhir yaitu di usia 60 tahun ke atas. Sekarang kita membahas tentang dewasa menengah atau dewasa madya. Nih, pada usia dewasa menengah atau 40 tahunan itu dianggap sebagai masa paling produktif. Puncaknya perkembangan hidup manusia itu 40 tahun tuh di on top-nya banget itu. Puncak karir, masa-masa produktif, puncak kedewasaan secara fisik ya, secara fisikal. Kemudian ternyata di usia madya, di usia dewasa menengah pun ternyata ada krisisnya, krisis kehidupannya. Sering istilahnya midlife crisis. Midlife, mid apa? Mid semester pertengahan semester ini pertengahan hidup, krisis pertengahan hidup. Karena kebanyakan kita merata-ratakan usia hidup kan 60 tahun ke atas sampai 80 tahun itu udah bagus banget ya. Dan sekarang walaupun masih ada yang usia 100 tahunan tapi masih satu-satu gitu kan. Jadi ternyata ada krisis midlife. Istilah lainnya sebenarnya sering disebut dengan puber kedua. Pernah kan dengar istilah puber kedua? Kira-kira puber kedua itu nyata atau tidak? Dan ternyata puber kedua itu bukan istilah klinis atau istilah kedokteran, melainkan istilah psikologis lah dan istilah orang umumnya masyarakat yang biasanya dialami oleh usia 40 tahunan. Dan di midlife crisis ini menyadari bahwa seseorang itu, mereka belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa muda dan merasa belum menentukan hal yang penting, menemukan hal yang penting. Karena kadang-kadang hidup tidak seenak mimpi, hidup tidak semulus apa gitu. Jadi ternyata ada, karena kita di usia 40 tahunan itu puncaknya kehidupan, masih banyak orang yang mengalami krisis bahwa yang dia capai tidak sebagaimana yang dia impikan, yang dia inginkan. Dan yang ketiga, pada makna hidup orang dewasa madya, dewasa tengah, muncul kepuasan pada masa ini karena mampu mengantarkan anak menjadi pribadi dewasa, mampu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta dapat berkontribusi pada masyarakat. Maksudnya, makna hidup orang di usia 40 tahunan itu biasanya sudah punya keluarga ya, dia sudah bisa menafkahi anaknya, dia bisa menghidupi keluarganya, dan biasanya sudah bisa dijadikan panduan hidup. Maksudnya kita bisa bisa diandalkan oleh keluarga, oleh masyarakat, dan biasanya juga di usia 40 tahunan ini seseorang itu lebih andilnya dalam masyarakat, sudah hidup mulai bermasyarakat. Karena kalau kita yang remaja, dewasa awal kadang-kadang tidak terlalu berbaur ke masyarakat ya, tapi di usia 40 tahunan itu biasanya individu itu lebih banyak membuat kegiatan yang bermakna di masyarakat. Konflik yang terjadi di usia menengah, dewasa menengah, itu terdapat kekacauan emosional, di mana muncul konflik pada hubungan seksual yang mungkin laki-lakinya lagi masih fit-fitnya, sedangkan perempuan akan masuk usia menopause, peran keluarga, bagaimana seorang ayah di usia 40 tahun yang sibuk, bagaimana ibunya, terus nanti bagaimana anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa, terus ada juga norma kerja. Karena di usia dewasa menengah ini adalah puncak pekerjaan biasanya,
maka akan ada norma-norma kerja yang menjadi permasalahan pada orang dewasa menengah. Sedangkan kalau dewasa awal kan masih masalah mencari kerja gitu. Kalau masalah anak-anak remaja masih pencarian jati diri, masalah nggak punya teman gitu. Kalau dewasa awal belum punya jodoh, belum punya kerja. Sedangkan kalau dewasa menengah itu yang udah konflik peran keluarga, peran pekerjaan, hubungan seksual gitu ya. Jadi di sini ada yang ini midlife crisis dan konflik, ini hal-hal yang negatifnya, ini hal positifnya. Perkembangan fisik pada dewasa menengah atau dewasa media. Pernah dengar istilah menopause nggak adik-adik? Jadi menopause ini istilah untuk wanita yang terjadi pada akhir 40 tahunan atau awal 50 tahunan. Yang udah nggak halangan lagi, masa halangannya sudah habis masa subur gitu. Dan ternyata masa suburnya ini juga mempengaruhi fisik. Dan ternyata ada juga istilah menopause untuk laki-laki. Nanti saya jelaskan, ada istilahnya. Dan pada laki-laki, menopause itu lebih banyak berkaitan dengan penyesuaian psikologisnya. Sedangkan menopause pada perempuan itu secara fisiknya bakal banyak yang berubah. Ini usianya ya, usia 40 tahun sampai 60 tahun. Dan secara fisik, usia dewasa menengah ini akan kekurangan estrogen. Hormon di dalam tubuhnya akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan gejala penyakit yang tidak menyenangkan. Makanya banyak orang bilang kalau udah masuk 40 tahunan tuh penyakit mulai muncul, entah asam urat, kolesterol, gula. Tapi sekarang kayaknya nggak harus tunggu 40 tahunan ya, memasuki 30 tahun pun udah banyak yang mulai sakit-sakitan ya. Ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup orang sekarang sama faktor makanan. Pada masa dewasa menengah juga itu puncaknya fisik kita. Jadi hidup perkembangan manusia ini secara fisiknya itu kayak gunung gitu loh. Jadi dari awal di usia dewasa menengah ini sampai puncaknya dan nanti akan mengalami penurunan lagi. Sehingga ada istilahnya dewasa menengah itu masa puncak-puncaknya tapi dia menuju penurunan. Makanya biasanya orang usia dewasa menengah itu mulailah berubah pola makannya, pola hidupnya, karena badan tidak sefit dulu lagi. Yang sudah tidak sanggup begadang lagi, nggak kuat kerja fisik berat, karena fisik sudah mengalami penurunan. Kalau sekarang adik-adik masih kuat ya fisiknya, atau udah langsung penurunan? Jangan mau kalah ya sama yang dewasa menengah. Dan ternyata perubahan fisik yang dialami oleh dewasa menengah itu banyak dipengaruhi oleh faktor hormon. Yaitu pada perempuan itu banyaknya estrogen dan kekurangan testosteron. Makanya ada muncul menopause. Sedangkan pada laki itu kebanyakan testosteron dan kekurangan estrogen. Sehingga istilah untuk ketidaksuburan laki-laki itu istilahnya andropause. Tuh. Nih. Kalau menopause-nya laki-laki atau andropause ternyata ada juga, cuman jarang ya kita dengar. Kita taunya menopause aja. Karena mungkin laki-laki tidak memikirkan penyakit ya, lanjut aja gitu. Sedangkan perempuan sedikit-sedikit dipikirkan mungkin ya. Tapi ada istilah andropause. Faktanya bahwa di usia 40 tahunan atau memasuki 50 tahunan, laki-laki juga mengalami penurunan kesehatan fisik, hormon, psikologis ini. Contohnya ini. Nih dia. Nih. Tidak subur lagi lah. Jadi masa puncak fisiknya itu fit-fitnya itu sudah mulai menurun. Nih otaknya kognitifnya udah mulai berkurang, mulai lupa, terus mulai depresi, ini mulai botak, rambut udah pada rontok, terus otot-ototnya sudah mulai lemah, mulai buncit. Nih terus
secara testisnya juga tidak terlalu se-fit dulu, tapi ada istilahnya bahwa laki-laki sampai 60 tahun tetap fit ya, tapi mungkin secara hormonnya tidak se-fit sebelum usia 4, memasuki andropause. Kelenjar keringatnya, terus ini mulai kendor payudaranya gitu, dan ternyata treatment yang terbaik untuk menjalani andropause atau mengurangi efek dari andropause ini adalah dengan diet. Diet ini pola makan yang sehat gitu kan. Kurangi makan nasi, misalkan kebanyakan makan buah dan sayur, sehingga juga exercise nih. Maksudnya makanya kayak Deddy Corbuzier kan walaupun usia memasuki 50 tahun masih oke. Kenapa? Karena dia exercise gitu. Jadi bisa mengurangi fakta dari andropause tadi. Terus juga misalkan sudah mengalami perubahan secara psikologikal, dia harus meditasi atau ada obat anti depresinya, terapi hormon gitu. Untuk tapi kalau pada laki-laki itu bukan artinya dia tidak subur lagi, cuman dia sudah tidak se-fit dulu lagi. Dan biasanya laki-laki ini andropause-nya itu di atas 50 tahunan lah ya, memasuki 60 tahunan gitu. Udah nggak sekuat dulu. Sedangkan perempuan, menopause ini memasuki 50 tahun. Kalau perempuan sih biasanya ditandai oleh halangan berhenti. Dan ternyata setelah halangan berhenti itu banyak muncul masalah psikis dan masalah fisik pada perempuan, yang hilang semangat, yang sudah fisik mudah capek, mudah lelah, rambut rontok, mulai sakit kepala, terus secara psikologis itu banyak anxiety, kecemasan, udah kekurangan, kehilangan hasrat seksual, mood swing gitu. Kalau adik-adik ada yang nonton film Korea Replay 1988 itu ada tuh cerita mamahnya siapa, ibu yang mamanya itu menuju menopause itu kan jadi yang udah nggak ada semangat gitu. Dan ternyata dalam memasuki menopause ini banyak wanita yang stres, sekarang ngerasa banyak yang cemas lah ya menghadapi menopause, mungkin ngerasa takut tidak bisa melayani suami secara seksual lagi, fisiknya sudah tidak sekuat dulu lagi, udah merasa tidak cantik lagi gitu. Jadi adik-adik bagi orang tuanya yang memasuki masa-masa menopause atau andropause, boleh kita mulai pahami, kita bantu dia, kita dukung dia bahwa tidak apa-apa gitu, kita akan selalu ada. Dan juga maka kita bantu dengan cari kesenangannya lagi, hiburan, olahraga, makan makanan bergizi gitu. Perubahan fisik yang dialami oleh dewasa menengah. Yang pertama itu muncul penyakit. Makanya orang banyak kali sudah kalau muncul penyakit di usia 40 tahunan, dan ini pun efek dari hidup sebelumnya. Misalkan efek dari remaja atau dewasa awal yang begadang, makannya tidak teratur gitu. Jadi munculnya itu dari apa yang kita lakukan selama ini muncul di awal-awal 40-50 tahun tuh muncul gitu. Dan tekanan darah tinggi, kolesterol, penyakit kardiovaskular, dan ini semua penyakit yang didapati karena pola hidup. Kalau adik-adik pikirkan, misalkan kayak pola hidup kita sekarang yang makannya banyak berminyak, pedas-pedas, sayuran kurang, buah kurang, istirahat nggak jelas gitu, begadang, nggak ada sinar matahari. Kira-kira kita sehatnya sampai usia berapa ya? Ya kan ya? Terus ada metabolic syndrome, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan hipertensi, obesitas, dan resistensi insulin. Makanya kalau orang tua kita sudah memasuki usia 40-50 tahun, memang akan banyak masalah-masalah penyakitnya, dan dia mulai suka hipertensi, emosinya sudah tidak stabil. Terus seharusnya kurangi obesitas, harus mulai diet biasanya dokter suruh gitu. Dan harus ada vitamin-vitamin lah untuk menguatkan fisik. Pola hidup. Jadi ternyata
kita olahraga, pengendalian berat badan, makanan sehat itu sebagai bentuk pencegahan masalah kardiovaskular. Ya kita bisa lihat contoh kan kayak Deddy Corbuzier lah ya, memang makanannya dijaga. Kalau kayak orang tua kita, orang tua saya di 50 tahun memang pola hidup yang tidak sehat, makanya ada aja penyakitnya. Kalau adik orang tuanya penyakitnya apa coba? Atau siapa yang orang tuanya memang nggak ada masalah fisik di usia dewasa menengah? Ceritakan dong, apa sih tipsnya gitu. Kalau orang tua saya bisa jadi sih memang pola hidup, pola makan selama ini, olahraganya kurang gitu ya. Perubahan kognitif. Jadi ada secara kognitif ada istilah kecerdasan cair, fluid intelligence, dan kecerdasan padat. Crystallized intelligence ini udah dipelajari di faal ya, kognitif atau psikologi umum. Jadi kecerdasan cair adalah kecerdasan yang berbasis pada kecerdasan biologis. Sedangkan kecerdasan padat yaitu kecerdasan yang diperoleh dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Dan artinya kalau cair ini bisa mencair ya, kalau padat ini dia akan tetap. John Horn berpendapat ada penurunan kemampuan dan ada peningkatan kognitif. Jadi secara kognitif di dewasa menengah itu ada peningkatan dan ada penurunan. Yang meningkat itu crystallized intelligence, kecerdasan cair. Contoh kecerdasan padat. Kecerdasan padat ini contohnya semakin dewasa biasanya kecerdasan apa yang muncul? Semakin dewasa semakin bijaksana, semakin pola pikirnya bagus, semakin pengambilan keputusannya lebih bagus, semakin ya secara apa yang dia pelajari proses dalam hidup itu semakin bagus gitu. Kecerdasan misalkan ya semakin belajar semakin pandai, semakin belajar semakin pandai dan tidak akan hilang gitu. Contohnya kita belajarkan karena dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup kita tahu 2 tambah 2 itu 4 gitu, dan itu tidak akan menghilang, kecerdasan itu tidak akan mencair, tidak akan hilang kecuali ada masalah yang kayak pikun gitu, Alzheimer. Tapi kalau kita secara fisik dan kognitif baik-baik saja, itu kecerdasan padat, crystallized intelligence kita semakin dewasa itu akan semakin menaik. Sedangkan fluid intelligence itu di early adulthood atau middle adulthood itu mulai menurun gitu. Kecerdasan secara biologis, kepandaian secara biologis, misalkan tidak pandai berlari lagi karena secara biologis, secara fisik sudah menurun. Nih, membaca sudah mulai kurang, gitu kan. Kemampuan-kemampuan yang secara biologis itu sudah tidak bisa lagi, sudah menurun. Penglihatan menurun gitu karena itu secara biologis atau fisik. Jadi kecerdasan yang meningkat ada dan ada kecerdasan yang menurun. Terus perkembangan psikososial, tadi fisik udah, kognitif udah, sekarang psikososial. Dan teori psikososial yang paling banyak dipelajari itu teori psikososial Erik Erikson. Dari kemarin saya sudah membahas Erik Erikson dewasa. Kalau remaja tahapnya apa? Ayo komen. Remaja apa, dewasa awal apa, dan dewasa menengah apa? Ternyata di dewasa menengah ada istilahnya generativity versus stagnation, yaitu mampu membangun dan membimbing generasi berikutnya atau akan menjadi pribadi yang stagnan atau egois. Jadi kalau dia mampu membangun dan membimbing generasi berikutnya, maksudnya generasi berikutnya itu ada orang di bawah dia, anak, keturunan. Kalau dia mampu, dia akan bergenerativity. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi orang yang stagnan atau egois. Apa tuh contohnya yang tidak mampu membimbing anaknya? Gini. Jadi secara contohnya gini, biasanya kan di usia 40-50 tahunan itu udah punya keturunan. Jadi dia bagi orang yang bergenerativitas lah dia, bergenerativitas. Dia akan tenang gitu, dia akan tenang bahwa ada anaknya yang akan nanti mempunyai kehidupan lagi,
anaknya udah berkarir atau udah tamat kuliah, jadi dia udah tenang. Kalau nggak stuck dia stuck tuh jadi stuck gitu. Jadi egois yang kayak pokoknya anaknya harus jadi PNS, kalau enggak kayak gini, atau anaknya tidak boleh keluar rumah karena nanti bla 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 gitu. Tapi kalau dia yang bisa membimbing, maksudnya dia tidak menyalahkan atau dia tidak yang membuat tanggung jawab ke anak generasi berikutnya terhadap kehidupan dia akan jadi stuck nanti gitu. Jadi dia harus bergenerativity atau dia akan menjadi seseorang yang stagnasi. Dan perkembangan psikososial yang paling banyak dialami oleh dewasa menengah itu yang pertama kehidupan beragama. Semakin dewasa seharusnya sudah semakin dekat dengan agama ya, walaupun ya itulah seharusnya ya. Jadi gaya hidup itu mempengaruhi kesehatan bagi setiap orang kan. Jadi dengan berkehidupan beragama itu biasanya gaya hidupnya lebih stabil, lebih baik-baik, tidak aneh-aneh gitu kan. Misalkan karena dia orang yang beragama, dia tidak akan minum alkohol sehingga fisiknya bagus gitu. Dia tidak akan dugem karena mengurangi begadang gitu kan. Jadi akan mempengaruhi kesehatannya. Terus juga dengan kehidupan agama ini membaguskan dari sisi hubungan sosial. Biasanya kan kalau kita di dalam Islam sholat berjemaah, ada wirid gitu kan, itu kan berkumpul dan berjemaah yang mempengaruhi kesehatan secara sosial itu lebih baik gitu. Dan juga kehidupan agama ini mempengaruhi dari segi coping stress. Jadi apabila dia menghadapi stres atau permasalahan di hidup, orang dewasa menengah yang dekat dengan kehidupan beragama, dia akan mengarahkan ke agama. Misalkan, oh ini sudah takdir Tuhan, oh ini memang udah ketentuan Allah, Allah tahu mau yang terbaik. Jadi dia setiap permasalahannya dia akan kembalikan ke Allah gitu. Mengenai masalah cinta dan pernikahan di dewasa menengah itu akan ada namanya kemesraan dan kesetiaan yang diuji. Seharusnya biasanya di usia 40 tahunan itu hubungan pernikahan itu lebih erat lah. Pernah lah dengar istilah kalau udah bisa melewati 5 atau 7 tahun pernikahan, biasanya agak kurang perceraian gitu kan. Keamanan emosional sebagai faktor penting. Jadi di usia 40-50 ini yang paling penting dari segi pernikahan itu emosi. Kalau secara emosi bagus, saling memahami secara emosi itu faktor yang paling penting. Penyesuaian lebih baik. Jadi seharusnya di usia 40 tahunan itu penyesuaiannya lebih baik secara pernikahan. Mengenai pekerjaan, biasanya di usia 40 tahun, 50 tahun itu adalah puncaknya produktivitas. Makanya ada tadi istilah puber kedua andropos yang dialami oleh laki-laki. Karena biasanya laki-laki ini berada pada puncak produktivitas, bagi mereka yang bergenerativity itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi bagi mereka yang stagnasi ini maksudnya dia ngerasa udah apakah dia sudah mencapai tujuan hidupnya, apakah hidupnya sudah sesuai dengan yang dia inginkan, sehingga kalau dia berada puncak kreativitas dia akan menghargai atau itulah dia pencapaian. Tapi ada yang ngerasa bahwa gagal pencapaiannya itu biasanya laki-laki di usia 40 tahun lagi ganteng-gantengnya nih, lagi karirnya oke-oke, dan dia ingin menunjukkan ke dunia bahwa dia bisa dapatkan wanita lainnya. Makanya istilahnya kan biasanya kalau hubungan kedua bapak-bapak tuh centil-centil gitu kan. Karena dia lagi masa-masa puncak kejayaannya. Mungkin yang dulunya pernah ditolak gagal nggak berduit, sekarang karena dia puncak kejayaan lagi berduit, itu pula dia membuktikan ke masyarakat, aku bisa kok dapat yang cantik gitu. Mungkin ada kehidupan yang belum selesai sebelumnya. Puber kedua. Ada masalah krisis kehidupan pada dewasa menengah, istilahnya itu emptiness syndrome. Sindrom sarang kosong. Yaitu biasanya ini dialami oleh orang tua bahwa kepuasan pernikahan
akan mengalami penurunan karena orang tua memperoleh banyak kepuasan pernikahan itu dari anak-anaknya. Dan oleh karena itu, kepergian anak dari keluarga akan meninggalkan orang tua dengan perasaan kosong. Kayak adik-adik yang lagi pergi merantau. Biasanya kan orang tua itu di rumah itu hangat karena ada anak-anaknya kan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita harus merantau, harus keluar dari rumah, orang tua kita akan ngerasa kesepian. Dan itu yang dinamakan emptiness syndrome, sindrom sarang kosong. Negatifnya, itu akan menurunkan kepuasan pernikahan. Jadinya bingung dengan pasangannya mau ngapain gitu. Anak-anak udah nggak ada lagi. Makanya ada orang tua yang tidak boleh anaknya merantau, tidak boleh anaknya jauh, karena dia takut merasa perasaan kosong tadi, sindrom sarang kosong. Dan ini kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita. Kita harus memahaminya. Jadi adik-adik yang merantau atau orang tuanya yang kesepian, rumahnya kosong yang dulunya ramai karena anak-anak dewasa sudah keluar rumah, kita harus memahami orang tua kita sedang mengalami sindrom sarang kosong. Makanya ayolah coba sering-sering pulang, sering-sering telepon gitu kan, karena sedih orang tua, anak-anaknya sudah pada dewasa, dia akan mengalami sindrom emptiness. Dampak negatif dari sindrom emptiness ini adalah rasa kesepian. Sepi, yang dulunya ramai, rumah dibuat besar-besar untuk anak, ternyata anak pada merantau semua, udah menikah, tinggal di luar rumah, gitu kan. Jadi dia merasa kesepian. Terus ada kekosongan, ngerasa hampa gitu loh. Nggak ada suara di rumah tuh, ngerasa hampa, ngerasa ngapain lagi hidup, anak-anak udah nggak butuh aku gitu. Dampak negatifnya itu, ngerasa kosong. Dan ternyata sebenarnya ada dampak positifnya dari sindrom emptiness ini. Bagi mereka yang bisa memahami dampak positifnya gini, jadinya dia akan memiliki waktu untuk diri sendiri. Maksudnya yang dulunya ngurusin anak, nyiapin sarapan anak, sekarang kan nggak perlu. Jadi dia bisa yang kayak hobi berkebun, hobi menjahit, hobinya arisan-arisan gitu kan. Jadi biasanya yang paling banyak mengalami sindrom emptiness nih seorang ibu sih, karena dia yang selama ini ngurusin anak gitu. Pas anaknya pergi dia akan ngerasa sepi. Tapi bagi dampak positifnya, ibu itu akan memiliki waktu untuk diri sendiri. Makanya biasanya orang tua yang anaknya udah pada besar itu baru jalan-jalan gitu, karena itu baru waktunya ada. Terus dampak positif lain, memiliki waktu bersama pasangan. Jadi ada dua pilar lah kalau dalam sindrom emptiness ini. Yang pertama bisa jadi penurunan kepuasan pernikahan terhadap pasangan, karena yang selama ini yang menguatkan cintanya adalah anak. Pas anak pergi, udah nggak tahu lagi mau ngapain berdua gitu kan. Sedangkan dampak positifnya bagi mereka yang paham memanfaatkan masa positif, di situ balik pacaran lagi gitu, berdua-duaan lagi orang tua kita gitu. Cuman ya bagi adik-adik yang orang tuanya akan mengalami sindrom emptiness, coba diarahkan ke dampak positif. Buat orang tuanya memiliki waktu sendiri, hobi baru gitu. Terus memiliki waktu bersama, kasih waktu orang tuanya untuk pacaran berdua lagi. Kadang kan malu ya bagi orang tua, nggak pernah makan berdua, nggak mau jalan berdua, tapi adik-adik yang dorongkan bahwa ini loh waktunya mama papa pacaran lagi, kan anak-anak udah pada nggak ada gitu. Dan banyak istilah life begins at 40. Biasanya bagi mereka yang mengalami 40 tahun tuh udah deg-degan gitu loh. Karena 40 tahun itu adalah masa penentu. Selanjutnya kehidupan kita seperti apa. Ada orang bilang kalau di 40 tahun belum bagus juga agamanya, mungkin sampai meninggal lah dia akan nggak. Walaupun kita nggak bisa ngejudge ya, tapi kalau sholatnya belum bagus sampai 40 tahun ya, sampai tua juga akan kayak gitu kata orang. Makanya di dalam Islam pun banyak pembahasan tentang usia 40 tahun. Ada dalam Quran surat Al-Ahqaf, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa,
Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ada dimension sini usia 40 tahun. Dan memang sebaiknya usia 40 tahun itu kembalilah ke agama. Di dalam Islam, usia 40 tahun itu adalah perbanyak ibadah. Gitu. Cukup, karena di sebelum usia 40 tahun inilah fisik masih oke. Untuk mengejar dunia ini, mengejar apa yang cita-citakan, dan masuk 40 tahun itu udah lonceng peringatan loh, ini kita udah nggak muda lagi, ayo siapkan menuju akhirat gitu. Karena di usia 40 tahun itu sebaiknya mengingat akhirat dan mempersiapkan diri menuju kematian. Gitu. Dan jangan lalai terhadap usia. Jadi bagi yang keluarganya ada memasuki usia 40 tahun, mulai itu ingatkan karyanya apa. Karena untuk memulai hal baru di usia 40 tahun itu akan sulit kan. Jadi lebih baik kita berfokus dengan apa yang telah kita punya dan mulai banyak beribadah. Any question? Ada pertanyaan? Ayo kita diskusi tentang usia dewasa menengah. Kalau adik-adik lihat di orang-orang sekitar di usia 40 sampai 60 tahun, kira-kira bagaimana ya orangnya? Siapa tokoh ya? Kalau yang artis sih kayak Deddy Corbuzier gitu kan. Nggak nampak kan usianya karena dia menjaga gitu kan. Oke, ayo kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum.